الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-11. Jadi hadis ke-11 Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari Abi Muhammad. Jadi Abi Muhammad ini adalah nama lain dari Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi umur Hasan itu 45 tahun dan dia punya 5 anak. Salah satunya adalah Muhammad. Makanya dipanggil dengan Abi Muhammad. Ini dibuktikan dengan setelah kalimat ini, an Abi Muhammad. Siapa itu Abi Muhammad? Ini kalau di dalam kajian nahwu namanya badal. Badal itu kata ganti. Kata ganti itu ada beberapa macam, ada kul min kul, ada ba' min kul, ada istimal. Ini namanya badal kul min kul, secara menyeluruh. Makanya yang dikatakan siapa itu Abi Muhammad? Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya. Jadi nanti nama kalau dikatakan Abi Muhammad masih mubham juga, maka diterangkan lagi, dijelaskan secara rinci Abi Muhammad adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Ya. Maka panggilan lainnya Abi Muhammad. Siapa itu Hasan bin Ali bin Abi Talib? Ini kalau yang ada bawa hadis Arba'in Nawawiyah, setelah ini ada dibuat garis. Ini namanya jumlah i'tiradiyah namanya. Di situ dijelaskan sibti Rasulillah. Apa itu sibti? Sibti adalah cucu Nabi dari anak perempuan. Maka kalau ada nama orang sibti, itu maknanya cucu seseorang dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan kita punya anak, ya, laki-laki. Maka itu dipanggil dengan sibti. Kalau orang Arab sibti namanya. Jadi kalau dipanggil sibti itu berarti Rasulullah punya Hasan dari anak perempuan. Siapa anak perempuan itu? Adalah Fatimah. Jadi Fatimah menikah dengan Ali. Jadi Ali itu sepupunya Rasulullah. Walaupun nanti di dalam Rahiqil Makhtum, di dalam Sirah Nabawiyah itu diterangkan kalau Ali adalah anak angkat Rasulullah. Kenapa anak angkat Rasulullah? Karena Abi Talib itu banyak anak. Makanya Rasulullah SAW berinisiatif untuk mengambil salah satunya menjadi anak angkat. Walaupun namanya anak angkat, Ali itu tetap sepupunya Rasulullah. Ya, walaupun anak angkat itu sepupu Rasulullah. Kenapa? Karena Abi Talib adalah paman Rasulullah SAW. Kemudian setelah dibesarkan oleh Rasulullah, Ali menikah dengan anaknya Rasulullah, keponakannya. Kemudian lahirlah anak, namanya salah satunya adalah Muhammad. Jadi makanya cucunya itu Hasan, ya, Hasan. Abi Muhammad itu Hasan. Karena Hasan itu berasal dari Fatimah, maka dipanggil dengan sibti. Tetapi kalau seandainya Rasulullah punya anak laki-laki dan punya cucu lagi, maka dipanggil dengan hafid, dengan hafid. Maka ada dua istilah. Istilah sibti, cucu dari anak perempuan. Kalau ada hafid, cucu dari anak laki-laki. Jadi istilah-istilah ini orang Arab tidak asing lagi. Mungkin nanti ada di dalam harta warisan, ada sibti. Sibti apa? Cucu dari anak perempuan. Kemudian ada istilah hafid dengan dal, bukan dengan dha. Hafid
itu cucu dari anak laki-laki. Mereka nak perlu mengatakan nanti ibnun min gini, enggak perlu lagi. Cukup menyebutkan hafid atau sibti, ya. Jadi Abi Muhammad itu atau Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, beliau ini adalah sibti Rasulullah. Jadi sibti Rasulullah, cucu Rasulullah yang berasal dari anak perempuan, berasal dari Fatimah. Siapa namanya? Hasan. Makanya ada hadis dari Hasan. Tetapi uniknya apa? Ya. Ini sebelum kita lanjut ini, kita baca ini dulu. Sibti Rasulullah wa raihanatihi. Raihanah. Apa itu raihanah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk Hasan Husain itu beliau memanggil raihanah. Raihanah itu apa? Bau yang wangi, bunga yang wangi. Makanya panggilan raihanah itu ditujukan kepada cucunya Hasan dan Husain. Makanya nanti sibti, kenapa sibti dipanggil sibti? Karena mereka itu cucu dari anak perempuan. Kenapa dipanggil raihanah? Dipanggil raihanah oleh Rasulullah karena mereka itu apa? Wangi seperti bunga. Ini apa istilahnya, lakab ya, lagi lakab ya. Jadi dipanggil raihanah walaupun laki-laki ya, wangi seperti bunga. Sekarang apa kata Hasan? Ya ini uniknya, Pak. Hasan mengatakan hafidtu min Rasulillah. Saya menghafal, saya mengingat betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali hadis itu menggunakan kalimat hafizah. Hafizah itu menghafal. Hafizah itu apa? Menjaga. Saya menjaga betul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan Rasulullah? Da' ma yaribuka. Ini sebagian ada yang membaca da' ma yuribuka. Kenapa yuribuka? Karena berasal dari kalimat araba, yuribu. Ya. Makanya kebanyakan itu membaca da' ma yaribuka, bukan yuribuka. Tinggalkan apa-apa yang membuat kamu ragu-ragu. Ya, jadi menyohana hal yang ragu-ragu, dapat tinggal juga. Nyo menjak pebut katanya ragu-ragu, dah tinggal aja. Maka keraguan-raguan ini bisa saja dalam hal ibadah, bisa saja dalam muamalah. Ini ada lagi, bisa saja dalam fi abwabi an-nikah, dalam hal nikah, dapat nikah kau. Ya. Bisa saja dalam hal ilmi, masalah ilmu. Nyo lun kalung pubut pegolom, nyo kalung ji pegolom, nyo pebatu pehana batu. Nanti akan kita lihat bagaimana cara menyikapi ketika kita ragu-ragu. Maka sebagian pensyarah mengatakan begini, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Ragu itu apa? Itulah hal-hal yang syubhat. Jadi kalau kita ketemu dengan hal-hal yang syubhat, yang petinggai lagi hana perlu tanya-tanya oleh hai nyota pegak begini tak akali pakiban, menyota pejih pakiban mungkin. Nah, nyan menyoka ragu-ragu ka syubhat, ini masuk ke dalam hadis ini. Ini sebagian ulama ya. Jadi ulama hadis ini sebagian mengatakan da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu, tinggalkan hal syubhat. Apakah lon ragu-ragunya napeng anu yatim bahanaina? Lon ragu-ragu napeng kok bahanaina? Lon ragu-ragunya nyo ibadah apa nanti? Makanya yang syubhat-syubhat lon ragu-ragunya halu baharum. Kalau sudah halu harum tinggalkan saja, Pak. Ini hal syubhat. Maka enggak perlu lagi nanti kita cari cara ini bagaimana cara, bagaimana taulah, kiban taulah hai, Pak. Nyo halu apa harum. Kalau sudah halu harum, sudah syubhat, itu disuruh tinggalkan saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yuribuk itu, ragu-ragu itu kalau dalam bahasa lain di sini ada 3 disebutkan. Ai ma yulhiquka bihi fi raibin. Raibin juga ragu-ragu. Jadi makanya ketika dalam Al-Qur'an disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran hana perlu ragu, ya namanya. Hana perlu ragu ke Al-Quran. Ketika Al-Quran cerita tentang masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang, nya hana perlu ragu. Kalimat ragu itu digunakan oleh Allah dengan raibun, ya la raiba fiha. Maka hana perlu ragu. Dan Al-Quran itu tidak perlu kita bertanya-tanya lagi. Pubutai lagi nya, pubutai kiamat, pubutai ora kiamat, pubutai surga, pubutai neraka.
apa betul alam barzah, apa betul manusia dibangkitkan, jangan perlu ragu. Ya. Ini makna lain dari mayuribuka, menggunakan kalimat araibun, bentuk isim. Kalau tadi bentuk kata kerja. Kemudian yang kedua, wasyakun. Ya, jadi digunakan juga kalimat syakun. Walaupun nanti kapasitasnya berbeda. Araibun itu sekian persen, syakun sekian persen. Yang jelas kalau ada syak itu, syaknya ragu-ragu uji. Ya, ragu-ragu uji. Kemudian yang ketiga, wakalak. Ini lafaz yang digunakan untuk ragu-ragu. Kalaknya apa? Kalaknya ragu-ragu, Pak. Gundah dia. Nyopa je pegelom, kalau pebut pegelom. Ini namanya kalak. Ya, ini contohnya. Wa mithalul dzalika fil ibadah. Kita belum melanjutkan lagi hadis ini, masih setengah, ya, Pak. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu. Jadi membuat ragu apa? Nyo ragu ulun, hana baik bubut. Nyo ragu baik bubut. Ya. Contoh. Wa misalu dzalika fil ibadah. Jadi contohnya dalam hal ibadah. Mana contoh? Rajulun inqadha wudu'ahu thumma shalla. Jadi seorang laki-laki wudu sudah apa namanya? Dia sudah batal wudunya. Sudah batal wudunya, kemudian dia salat. Setelah itu wasyakka hal tawadda'a ba'da naqdil wudu am lam yatawadda. Dia ragu-ragu setelah salat, nyo kabatu benar kabatu, Pak. Waktu dia salat dia ragu-ragu. Wate batunya pun kagil kecak wudu dema pegalang kecak wudu. Nya ragu-ragu nya. Fa waqa'a fi syakki. Dia ragu-ragu. Nya. Fa in tawadda'a fa shalla sahihah. Maka yang diharapkan apa? Ambil wudu ulang. Kenapa? Karena pada dasarnya dia belum ambil wudu lagi, sudah batal wudu. Dia tahu sudah batal wudu. Yang kagak depu dah batal wudu, Pak. Jadi batal wudu dengan apa namanya, bisa saja keluar angin atau lain sebagainya. Dia sudah tahu batal wudu, dia salat. Maka dia terbayang, dia tahu batal wudu, maka harus ambil wudu lagi. Ya, namanya. Inilah kelanjutan hadisnya, ila ma la yuribuka. Jadi tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang hal yang tidak ragu-ragu. Kalau pertamanya kita memang sudah tahu kita belum berwudu, kemudian kita salat, maka lebih baik kita kembali kepada yang asal, Pak. Ya, yarji ilal asal. Asalnya bagaimana? Kita belum berwudu. Kita tahu kalau kita itu sudah batal wudu, makanya harus ulang wudu. Kalau kita ulang wudu, fa in tawadda'a fa salatu sahihah. Maka kalau kita ulang wudunya lagi, maka salat kita benar. Wa illam yatawadda fa salatu batilah wa baqiya fi qalaq. Jadi kalau kita tidak ulang wudu, maka salatnya batal. Kenapa batal? Kita yang teringat kita itu belum ambil wudu lagi, Pak. Kita batal. Nyan ingat katanya, Pak. Nyan. Cuma masalah ji, abe semayang, apakah saya sudah ambil wudu ketika batal atau belum? Maka kembali kepada asal. Kalau kita teringat kalau kita sudah batal wudunya, maka salat kita itu kalau ambil wudu ulang, salatnya benar. Kalau tidak ambil wudu ulang, maka salatnya tidak benar. Sudah. Sekarang ada yang kedua, ya. Yang kedua ini apa namanya, berbeda, ceritanya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama, kita memang kabatai wudu, kabatai wudu. Kemudian setelah itu kita salat. Habis salat ingat, nyo ate kabatai wudu kali wudu ulang atau belum? Ya, ini masalah yang pertama. Sekarang masalah yang kedua. Wa aksu mithalu sabiq. Ini berbeda dengan contoh yang pertama. Rajulun tawadda'a. Seorang laki-laki sudah berwudu. Kalau berwudu, dia sudah ambil wudu, ya. Wa syakka hal inqadha wudu'ahu amla. Dia sudah ambil wudu, ragu-ragu batu bahana batu. Ya, nampaknya. Batal wudu atau tidak batal wudu. Fa naqul da' ma yaribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan hal-hal yang ragu kepada yang tidak ragu. Indaka syai'un mutayaqqin wa huwa wudu. Kita sudah yakin kalau kita sudah ambil wudu. Asalnya apa? Asalnya ambil wudu tadi, Pak. Kita yakin wudu memang kana, Pak. Yang hana yakin pe batal wudu atau tidak batal wudu. Summa syakakna. Kemudian kamu ragu-ragu. Ya. Apa yang dilakukan? Falladhi yutraku huwa syakku. Yang ditinggalkan yang ragu-ragu. Dah ragu-ragu, batal atau belum batal, itu yang kita tinggalkan. Berarti kita lanjutkan salat, kita wudunya masih ada. Kenapa? Karena asalnya kita sudah ambil wudu.
Kalau yang pertama belum ambil wudu, batal apa najis, batal wudu. Ya, ini bedanya, Pak. Maka kembali kepada asal. Kalau yang kisah yang pertama kembali kepada asal, berarti kita belum cok wudu ulang walaupun sudah salat. Yang kedua, kita sudah ambil wudu tapi ragu-ragu apakah batal atau tidak batal wudunya. Ya. Maka kembali kepada asal. Asal per kali tak cok wudu katanya. Yang ragu-ragu dah batu pahana batu nya dapat tinggai, makanya lanjutkan terus salat, maka salatnya sah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini contoh lain lagi ni, rajulun asaba thawbahu najasah. Jadi ada seorang laki-laki di badannya itu kena najis. Ketika kena najis wa ghasalah, dia cuci najis itu, kalirah najis. Ini sebenarnya sama seperti yang tadi, sama seperti orang yang sudah batal wudu tadi. Rajulun asaba thawbahu najasah wa khasalaha. Ada seorang laki-laki bajunya kena najis dan dia cuci najis itu. Wa syakka halin najasah zalat am lam tasul. Dia ragu-ragu, ini najisnya hilang atau belum hilang lagi. Jadi yang ragu-ragu dan najis hilang atau belum hilang lagi. Yaksiluha thaliyah, dia mencuci yang kedua kali, irah yang kedua kali. Li'anna zawalaha al-an maskuk fihi. Karena apa? Yang cuci pertama sekali dia ragu-ragu, maka dia cuci yang kedua. Hatta tayakana au yaklim ala dhannika annaha zalat. Kapan kita yakin? Ketika sudah cuci yang kedua, nyo pasti gadah nyo. Ya, cuci yang kedua pasti gadah. Kenapa seorang laki-laki melakukan itu? Karena dia ragu-ragu tadi, Pak. Dia ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena pertama sekali baju ini kena najis. Bukan bersih, kena najis. Ketika dia cuci, nyotak ragu-ragu, Pak. Karena dia pertama sekali kena najis, maka dia cuci sekali lagi, Pak. Ya, dia cuci sekali lagi. Jadi makanya yakin itu apa? Syaknya itu karena pertama sekali kena najis. Tetapi kalau pertama sekali tidak kena najis, nyo pernah kena najis, pahana najis, kita kembali ke asal, Pak. Tidak kena najis lagi, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Nyo sama lagi urung bina, Pak. Gejak masjid kenya. Ketika sampai ke masjid, beliau duduk entah saf satu atau saf kedua. Ketika duduk, sang na lagi i, Pak, na lagi i nan, Pak. Ya, lagi i. Abai ke semayang, dua rumah. Sang na lagi i nan, Pak. Pul-i bekan ni, Pak. Ragu-ragu yang pul-i bekan. Tetapi lah wudu kala mandum kala. Jadi makanya kembali ke asal. Saya tidak batal wudu saya. Kenapa? Karena nyo ragu-ragu, Pak. Yang tidak ragu kita apa? Kita wudu sudah, salat sudah beres semuanya. Nanti ada kaedah lain lagi nanti. Dan kita pun tak perlu bertanya. Watetruk dalam masjid atau menasa, hana pelai datanya nyo i bekan, hana pelai datanya badu mentau. Kecuali apa? Nanti ada yang kasih tahu. Iberi teh hai dengku baik nedu ino nyo anemi doi meno nyan baru banyak hana ragule, nya rurah. Tapi ragu-ragu pe nyo pe na i bekan aci putar CCTV. Hana pelai putar, hana pelai ragu nyan. Karena secara logika hana mungkin anemi atau i no, hana mungkin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi, Pak. Ya, ini hadis ini nanti kita mungkin melihat hadis ini waqala at-Tirmizi. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Waqala Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kok bisa dua-dua? Kok bisa hasan sahih? Sedangkan hasan itu berbeda dengan sahih. Sahih berbeda dengan hasan. Jadi hadis itu kalau dilihat dari segi isinya, itu level pertama itu hadis sahih. Ya, hadis sahih yang perlu ragu hadis sahih, Pak. Kemudian yang kedua hadis hasan. Hasan itu di bawah sahih. Kemudian yang ketiga hadis dhaif. Sekarang masalahnya kenapa hadis ini dapat dua predikat? Hadis hasan dan hadis sahih. Jadi makanya ada dua jalan ya. Arti dua jalan apa? Satu mengatakan hadis ini hasan, satu mengatakan hadis ini sahih. Maka digabungkan dua menjadi hadis hasan sahihnya. Kalau sudah ketemu hasan sahih, apakah dia lebih condong kepada hasan atau lebih condong kepada sahih? Maka dikatakan oleh pensyarah ini, hadis ini lebih condong kepada sahih. Makanya hana perlu ragu hadisnya, Pak.
Maka setiap hal-hal yang membuat kita ragu, maka tinggalkan itu. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kalian contoh lah, Pak. Ya, contoh lagi ini, Pak. Ada seseorang, rajulun tafa bil baiti. Ada seorang laki-laki itu dia tawaf, ya, tawaf di Ka'bah. Wantaha, tawafnya sudah selesai. Wa dhahaba ila maqam Ibrahim. Dia pergi ke makam Ibrahim. Nya makam Ibrahimnya pulai mah. Nyampe salahkan makam bagi katanya kubu kan kubu mah. Makam Ibrahim berasal dari kalimat qama yaqumu, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, dia beda pegang makam itu makam kuburan Nabi Ibrahim tidak. Jadi seorang itu sudah selesai tawaf tujuh kali, dia salat di makam Ibrahim. Fasyakka hal tafa sab'an aw sittan. Famadha yasna? Dia ragu-ragu. Apakah tawafnya sudah 7 atau masih 6? Dia ragu-ragu, Pak. Padahal dia sudah salat tadi di makam Ibrahim, Pak. Kagak semayang ini. Apa yang dilakukan? Al-jawab, maka dijawab di sini, la yasna syai'an. Dia tidak usah melakukan sesuatu lagi. Tidak usah tambah lagi. Ya, baik tambah lagi, Pak. Baik tambah lagi. Lagi tidak urung, genya ke semayang maghrib, ke semayang 2 rakaat. Kagak jabat tempat lain. Ke semayang sunat dan lain sebagainya, ragu-ragu kanya nyo maghrib 2 atau leh. Maka kalau versi hadis ini la yasna syai'an, enggak usah lakukan lagi, enggak usah ulang lagi, baik ulang lagi, Pak. Nyo katanya kalau tak semayang maghrib 2 rakaat dah semayang, Pak. Ragu-ragu ya, ragu-ragu katanya nyo per 2 per leh kali semayang sunat ya, sudah salat sunat, sudah buat ini buat itu, kemudian ragu-ragu. Kenapa demikian? Ini diberikan kaidah di sini. Li'anna syakka tara'a ba'dal faragh minal ibadah. Syak, ragu-ragu itu akan hilang ketika kita sudah melakukan ibadah lain. Ya, katanya kalau tak semayang, habis semayang kalau tak semayang sunat, habis semayang sunat kalau tak puput yang lain. Ketika kita ragu-ragu lagi, ragu-ragu hanya kira ni. Kenapa? Karena yang kita lakukan pertama tadi sudah lama sekali. Maka menyokat trip hanya perlu ulang lagi, hanya ragu-ragu lagi, Pak. Ya, ni, Pak. Kecuali begini ya, habis salat, habis semayang, katanya tadu urun lain cukai dia, hai dron ban 2 rakaat dia semayang, tak bedah lah tambah 1 rakaat tu, ya ni Pak. Nyo sama lagi urun semayang mayat, Pak. Semayang mayat ke apa takbir? Rupanya beliau masbuk 2 takbir saja ikut, Pak. Apakah menambah 2 takbir lagi atau mengikuti imam? Harus tambah 2 takbir lagi, Pak. Imam kalau assalamualaikum, tambahlah 2 takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama juga seperti orang salat salat Id ya, salat Id. Salat Id kan 7-5, Pak, 7-5. Apabila seorang masbuk dia cuma dapat rakaat kedua, maka lanjutkan lagi rakaat dapat rakaat kedua, maka dia harus sambung lagi dengan rakaat yang dia tinggalkan tadi, Pak. Dan takbirnya harus 7-5 ya, maka dia sambung lagi rakaat kedua dengan 5 takbir. Kalau ragu-ragu bagaimana ya, Pak? Ragu-ragu atau imam tidak takbir, jadi imam kepegah tu nyo takbir semayang 7 ke-5, tidak masuk takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram tidak dikira 1, tidak. Maka takbir itu dikira takbir yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pegah imam, Pak. Setelah imam yang pegah binan, imam tua yang bantu imam. Imam hanya takbir 3 takbir, Allahu akbar. Langsung baca ayat kan, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kita makmum subhanallah, hanya perlu pegang, biarin saja, enggak apa-apa, enggak ada masalah, Pak. Enggak ada masalah. Jadi artinya ini kan sunnah, Pak. Hana masalah, Pak. Takbir 7 dan 5 itu tidak ada masalah. Kaum muslimin sidang jemaah ini rahmati Allah. Jadi ini kalau seandainya sudah berselang lama, itu nak perlu lagi, Pak. Ya contoh ya. Gedenya taduk pakai kedai kopi, Pak. Taduk kedai kopi. Taduk kedai kopi habis taduk rame-rame, nyo kalau bayi pegelom ya. Ya, ni kalau bayi pegelom. Alah ragu-ragu kali hajulah ya. Nya haju, Pak. Kita harus lihat kaidahnya dulu. Kaidahnya bagaimana? Ketika pertama sekali duduk kan belum bayar lagi, Pak. Golom dah bayi belum, Pak? Golom dah bayi. Maknanya apa? Ketika ragu-ragu, pe kali bayi pe golom. Bunuh tetruk kali bayi, golom. Berarti bayi ya bayi dia.
baik amita dalilnya pak. Oh nyo ragu-ragu lon, berarti kembali berarti kalau bayi nyan pak. Oh ragu-ragu kalau bayi pegalam alah lo yakin kalau bayi titi ura taduk kedai kopi kau belakang karugo kau tapi pak ada ibak taduk kalau bayi lo kalau bayi pak hana ragu lelon hana ragu mbak masalah hutang hana ragu pak masalah pajuh ada kau hana ragu nyo kalau bayi pak tetapi pak utang kau baganya nyangkanya hana ragu pak jenrong utang sekian pak lo nya hana ragu pak. Jadi makanya kalau sudah berselang lama katanya kalau taduk pak kedai kopi abian tapi nah masjid aja leh aja ragu katanya nyo pekali bayu pegelom nya nembak karena sudah jangka waktu yang lama panjang berarti syaknya sudah hilang hana mungkin hana bayu lo ya jadi ada apa kalih bayu tetapi kalau kita yakinnya kalau bayinya harus ada bayu juga biar ada cok kaedahnya biar ada cok kaedah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya contoh lain lagi pak misalan akhar rajulun intaha minas salah wa sallama. Ada seseorang laki-laki dia sudah selesai salat kemudian sudah salam kali salim thumma syakka hal salat thalasan au arba'an. Kemudian dia ragu apakah salat 3 rakaat atau 4 rakaat nyabi salim menapa. Famadha yasna, apa yang harus dia lakukan? La yaltafit ila hadha syak fal aslu sihatu salah malam yatayakkan annahu salla salasan falyati birabi'ah. Makanya kalau dia ragu ini 3 atau 4 tidak ada yang kasih tahu pak hana tho yang berite pak hana tho berite don kan semayang le atau semayang pun kita ragu-ragu mantap maka kembali kepada asal kita salat maghrib memang 3 rakaat hana mungkin per rakaat maka tidak perlu ulang salatnya wala yaltafit tidak perlu untuk mengulang lagi kecuali ada yang memberitahukan kita. Makanya ketika salat dia nak berita subhanallah berarti katanya semayang kalebeh hebat jadi kan hele dah semayang kapur rakaat. Cuma kalau tidak ada yang kasih tahu mesti dotan berita hebat assalamualaikum assalamualaikum dah kalian jamaah biasa mentang maka kembali kepada sihatus salah salasan karena dia sudah salat 3 rakaat tidak perlu ulang lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini Imam An-Nawawi apa kata Imam An-Nawawi? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Beliau menyikapi hadis ini, tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu kepada suatu hal yang tidak meragu-ragukan kamu. Ya. Nyo sama acik lagi utang-utang bunuh baka. Gede utang utang bak tirau. Abihan tak ragu-ragu nyutang pekali bayi pegalam berarti awali pe utang katanya kak nya utang kak berarti na utang katanya paknya na utang kak kecuali kita sudah membayar dan dalam jangka waktu sudah lama sekali pak nya ragu-ragu katanya pekali te bayi pegalam pak. Makanya kalau sudah dalam jangka waktu yang lama asalnya kita sudah membayar kali te bayi cuma ragu-ragu paknya pak maka kembali kepada asal tetapi semua itu sebenarnya kepada yakin pak. Al-yaqinu la yazalu bisyakki. Yakin itu tidak bisa hilang dengan syak. Syaknya hana aja pak. Tapi menyomentang ragu-ragu cit nyangka masalah hutang, getanya kah hayu cit nyo masalah hutang, maka selesaikanlah hutang itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah hadis dari riwayat, ketika seseorang meninggal dunia Rasulullah bertanya dulu, ini apakah dia punya hutang? Kemudian para sahabat mengatakan ada ya Rasulullah. Ketika ada apa kata Rasulullah? Kalian saja yang salat dan jangan be'apuruh-ruhlun kena. Maka Rasulullah tidak mau menyalatkan dia. Akhirnya bangun seorang sahabat, apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, saya yang menanggung utang dia ya Rasulullah. Ya nebak. Jadi ketika sudah dikatakan saya menanggung utang dia, Rasulullah mau melakukan ibadah salat dia, Pak, menyalatkan dia menjadi imam. Jadi makanya pokon perle kepada yang ditinggalkan Pak nyo menyona utang maka selesaikan baklun dah maka haji sudah cukup syarat untuk disalatkan. Tapi kalau tidak bayar utang lagi Rasulullah khawatir dan tidak mau Pak untuk menyalatkan orang tadi. Maka menyo masalah hutang karenanya masalah pribadi katanya dah selesaikanlah juga Pak. Menyo ragu-ragu tatanya supaya bayar ragu-ragu leh Pak. Apakah saya punya utang atau tidak? Nya tatanya lagi Pak. Supaya bayar ragu-ragu. Jadi jangan kita ambil kaedah ala katri pak ji mak hana utang li hana utang lebih apa. Tapi menyo na proyek una proyek. Jadi kalau hal-hal yang positif ya tak cok pak yang na dapat cok. Tapi menyo negatif ke katanya tak cok yang positif juga ala hana juga anggap hana juga enggak bisa juga ni pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata beliau? Fihi dalil
Ini merupakan dalil. Dalil apa? Ala annal muttaqi, orang-orang yang mengaku dirinya muttaqin. Ya pegahro lon urang muttaqin, lon urang tong Allah, lon urang ahli ibadah. Orang seperti ini alla ya'kul mal alladhi fihi syubhah. Orang seperti ini tidak mau makan harta yang ada syubhat. Ya, kenapa? Karena yang syubhat ini mengandung raibah, ragu-ragu. Nyan menyota pajo untuk yang harum, untuk bermasalah ragu-ragu, maka tinggalkan saja. Ya, bermasalah, tinggalkan saja. Jadi dengan meninggalkan itu faqadis tabra'a lidinihi wa 'irdihi, dalam hadis lain. Seorang yang meninggalkan yang syubhat, dia sudah menjaga kehormatan diri dia. Dia sudah menjaga kehormatan diri dia di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kehormatan diri? Karena seorang yang sudah makan haram, walaupun haram itu cuma setetes darah, karena apa? Setetes darah itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Maka Rasulullah mengatakan fannaru aula bihi, maka neraka lebih cocok untuk dia. Maka karena kita ragu-ragu, nyobek sampai ente neraka gadanya, baik sampai ente hana keterima doa, baik sampai ente gelak nak li Allah, baik sampai ente pun hana berkah gara-gara bacutnya, maka dia tinggalkan itu. Ini dalil kalau seorang merasa dia orang muttaqin, maka harta yang syubhat itu langsung dia tinggalkan. Ini petinggai, Pak. Hana rugo, Pak. Tak petinggai yang harum, tak petinggai yang syubhat, gejuk li Allah yang halu yang lain, Pak. Dan menyujud dan berdoa kepada Allah, ya Allah, nejuk rezeki lo, rezeki yang halu ya Allah. Ya, baik rezeki yang harum, Pak. Untuk apa banyak tapi haram? Lebih bagus sedikit tapi halal, Pak. Yang sedikit ini membawa keberkahan daripada yang banyak itu membawa laknat. Kita lanjut lagi, Pak. Kama yahrumu alaihi akalal haram, sebagaimana diharamkan bagi dia untuk makan yang haram. Begitulah seorang ketika ragu-ragu terhadap hal yang syubhat, Pak. Nyo na penglun puhana alah kagak anggap juhana aju. Ya. Kita yang pun karena mendemai pahala, Pak. Mendemai pahala bagi kita relakan harta kita, Pak. Satu. Yang kedua, kita sudah membersihkan diri kita, Pak. Istabra'a lidinihi wa irdihi. Kita sudah menjaga agama dan menjaga diri dari untuk berbuat haram. Karena tidak orang menyukai baju haram, dia akan terus makan haram, terus makan haram, terus makan haram. Sama seperti seorang yang berbohong. Seorang berbohong itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan terus berbohong terus sehingga menjadi kadzaban, seorang pembohong. Maka pembohong itu apa namanya? Itu termasuk ciri-ciri orang munafik, Pak. Sehingga dia meninggalkan bohongnya, maka gadahlah tipe munafiknya. Tapi jika biasa dengan bohong, maka dia akan terus berbohong sehingga menjadi kadzaban. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini dijelaskan lagi di sini. Apa maksudnya? I'dil ila ma la raibun fihi minat ta'am alladhi yatma'innu bihi qalbu. Sebenarnya kita menjaga diri untuk apa? Keput jaga dro. Menjaga diri itu untuk apa? Minat ta'am alladhi la yatma'in bihi qalbu. Kita menjaga diri dari makanan, minuman yang membuat hati hana tenang, Pak. Hati hana tenang. Abai tabajo yang harum walaupun bacut, hati hana tenang. Habis tajib walaupun bacut yang harum tapi hati hana tenang, maka baik jib maka baik bajunya. Makanya nanti ada istilah warak. Warak kan tiga, Pak. Sudah pernah kita bahas. Warak haram, dia sudah jelas haram, dia tinggalkan itu. Warak syubhat, dia sudah tahu ini apa namanya, ini syubhat, ragu-ragu. Pahana ragu-ragu, Pak. Nyo pahana harum. Nyo hana jelas pengnya, hana ke baju, Pak. Nyo hana jelah makanannya, hana ke baju, Pak. Ya, hana ke baju. Kemudian yang ketiga, warak terhadap hal yang halal. Artinya dia menjaga diri walaupun hal itu halal. Ketika dipersilahkan makan, Pak, gundang li tidak orang, Pak. Ya, kita nyo hai dah capai levelnya, Pak. Level ketiga ini hanya orang-orang tertentu saja, Pak. Kita diundang ke rumah seseorang, Pak, untuk makan-makan. Diundangkan memenuhi undangan kau wajib. Makan-makan kan ada masalah, makan-makan ada go kan halu, Pak. Kan dah temecu dah, hana temecu ada go. Hana temecu ada go. Kita diundang ke rumah orang lain untuk makan-makan. Tetapi kita berpikir, ini orang punya rumahnya main judi, Pak. Orang punya rumahnya hana jelah, peng hana jelah, pajo peng harum, Pak. Ya jok ke kedanya. Maka seorang itu dia tinggalkan makanan itu. Kenapa dia tinggalkan? Karena dia ragu-ragu dengan pekerjaan orang itu. Karena prinsip beliau, haram itu ada dua. Baik itu haram zati maupun haram kasbi.
Haram zati adalah haram zatnya haram. Minuman keras kah haram? Ya, nampak. Babi kah haram? Ase kah haram? Ya, nampak. Ini namanya haram zati. Satu lagi namanya haram kasbi. Cara memperolehnya haram. Katanya mana? Mana Pak? Dah sembelih mana? Dah pajuh hanya halanya mana hala. Cuma cara mendapatkan manoknya yang haram. Maka ini termasuk haram kasbi. Orang yang punya warak yang ketiga, dia sudah terfikir terbayang kepada dia warak kasbi. Dari mana orang itu dapat harta ini? Diundang lagi katanya urung pajuh riba, Pak. Urung pajuh haram, Pak. Hanang pajuhnya. Kenapa? Karena beliau melihat ini cara memperolehnya tidak benar ini. Maka saya tidak mau makan makanan ini. Maka geduk-geduk benda. Gejak tu urung rumah ke pegang. Hai pegang apa pajuh? Undangan kau wajib. Nya namanya. Betul yang wajibnya jak undangan kan pajuh mana wajib pajuh buah. Pajuh buah hana wajib, JB hana wajib. Duk undang katanya, kan undangan wajib. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, undangan itu wajib untuk dipenuhi. Ya, nama. Tetapi dalam tanda kutip catatan, dalam catatan harus negosiasi dulu. Hai nejak apa? Oh kaji lunjak ni, Pak. Nya wajib dah penuhi, Pak. Kecuali apa? Ada satu dan lain hal. Wajib penuhi apa? Untuk hadir kah hadir lu, Pak. Lu puasa ni, perlu muka puasa. Ya. Hana lu muka puasa lu duk undang, Pak. Ya. Artinya apa? Kita memenuhi undangan itu wajib, tapi makan tidak wajib. Memenuhi undangan itu wajib, tapi minum tidak wajib. Ya, ni, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita ragu-ragu ni, Pak. Baik ya je kitanya udah. Pajuh pasal kalau lu undang hana-hana pajuh. Ya. Jadi yang wajib itu memenuhi undangan. Kita datang memenuhi undangan, kita terus ke danan, hana ge apakah makan wajib, makan cip minum wajib je hana ge apakah lama di. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa taskunu ilaihi an-nafsu. Jiwa ini tenang. Maka orang yang sering makan haram jiwa tidak tenang. Orang yang sering makan haram itu hatinya juga tidak tenang, al-qalaq. Maka untuk menghilangkan ketidaktenangan ini baik pajuh ya, Pak. Makanya Allah mengatakan begitu hebatnya hati ini, Pak. Hati ini lebih hebat daripada gunung, kata Allah. Hati ini lebih hebat daripada api, Pak. Hati ini lebih hebat daripada angin, daripada air. Maka hatinya bisa memberitahukan katanya. Aci coba 3 pajuh haram. Nyo maksudnya untuknya, Pak. Pajuh yang ragu-ragu, Pak. Hati pasti mendadu, Pak. Hati mendadu, Pak. Ya. Coba kita tinggalkan yang haram itu, Pak. Hati tenang kembali, Pak. Coba kalau kita ini tidak khusyuk dalam ibadah salat. Yang benar dah semayang tubuh benar. Kita ingin tahu tadi kita itu khusyuk atau tidak khusyuk. Hati secara otomatis memberitahukan kita, Pak. Kalau hati ini tenang, berarti khusyuk semayang benar. Menyo hati mendadu mentang, berarti temayang hana bereh lem, hana betul temayang. Ya, itulah hebatnya hati. Makanya kalau seorang makan haram hati mendadu, ya peka mendadu hati, berarti nama salah benar. Ya, makanan haram benar nama salah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Okanya. Ya, ini ada syarah lagi, ada beberapa ulama yang mensyarah hadis ini. Sekarang kita lihat lagi fayabna alal asli. Ya, jadi sebelum itu ya begini. Masalan, ini kasih contoh lagi, Pak. Ini contoh ini dari Syekh Saleh Al-Syekh. Ya, ini beda lagi. Kalau tadi Imam Nawawi dan beberapa sahabat-sahabat beliau dan ulama-ulama ini penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh. Apa kata beliau? Fa idza ishtabaha. Kalau seorang ragu-ragu, mathalan fi salati hal ahdatha, dia sudah salat, dia ragu-ragu berhadas atau tidak berhadas. Ya. Makanya kalau ada orang keluar angin, dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, kamu cium nana mube, hana mube berarti lanjutkan laju. Karena ragu-ragu, Pak, pernah lu tergentuk hana. Ragu-ragu pernah cium be, hana, pernah dengar tu hana cik. Lanjutkan laju, Pak. Ya. Jadi be dia sampai binau ya. Ada seorang ulama namanya Hatim. Nama ulama itu Hatim Al-Asam. Kita jangan salah, Al-Asam itu apa namanya? Asam itu klo, Pak. Asam itu klo. Kalau kita dengarkan jelek sekali nama ulama itu, Hatim Al-Asam. Rupanya pada suatu hari Hatim Al-Asam sedang memberikan kajian sama ibu-ibu. Ya, nah ibu-ibu. Ibu-ibu yang sambil dia apa namanya bertanya, wahai Syekh, dia tanya, Pak. Sambil bertanya sampai hidup genternya, Pak. Hidup genternya. Waktu itu wanita ini malunya luar biasa. Maledha katanya. Aci bayangkan katanya tatanyang sesuatu sambil tatanyang hidup genternya, Pak.
Dan kentutnya pun suaranya sama seperti suara dia. Artinya apa? Raya tu Pak. Wanita ini mukanya sudah pucat sekali Pak. Karena untuk menghargai wanita ini, apa kata Hatim? Hatim pergi pengali Hatim. Hai lun, acin ulang dema pertanyaan lun dari bunuh pun bunuh hanalun dengar apa lun ni Pak. Hanalun dengar apa? Apa yang saudari saya tanya tadi tidak saya dengar apa-apa. Ipikeli yang benar. Oh mah berarti gentut loh nak dengar cik kan. Ya nama. Kalau seandainya pertanyaan saya tidak didengar, berarti saya tadi mengeluarkan angin juga tidak dengar. Saking semangat dia bertanya lagi Pak. Berita ini menyebar ke seluruh kota itu, mengatakan apa? Ye ulama katanya Hatim kaklo katanya. Masa hana gedengar tu gentut puno yang biraya tu Pak. Hana gedengar tu nya. Maka beliau dipanggil dengan Hatim al-Asam. Asam ini apa? Asamnya klo Pak. Hatim al-Asam. Seorang ulama namanya Hatim tapi dia klo. Maka kita ketika melihat nanti ada gelar-gelar ulama-ulama itu, baik langsung tacoknya, oh berarti orang klo, hana klo kayaknya Pak. Cuma gelar saja ya, gelar saja dipanggil oleh orang lain. Ya ini contoh lagi Pak. Fa idza ishtabaha alaihi mathalan. Contoh seseorang itu ragu-ragu, fi salati hal ahdatha am lam yahduth. Apakah dia sudah berhadas atau tidak? Jadi dia itu sedang salat, sedang sembahyang Pak. Sedang sembahyang. Mau salat maghrib 3 rakaat, baru 1 rakaat dia ragu. Nyo pe batu hana batu. Nya. Beda nyo ngenyo Pak, beda. Ada seorang jadi imam ya. Ketika dia jadi imam, Allahu Akbar, kagak sembahyang rakaat pun Pak. Kan ragu-ragu kanyan. Oh masang loncok wudu ya Pak ya. Karena apa? Asal pertama sekali dia belum ambil wudu. Gedepu batu wudu. Nyan kan ragu nanti Pak. Nyan kan ragu Pak. Nyan Pak. Ini sudah yakin dia belum ambil wudu. Ya, jadi beda kasus dengan ini. Maka bagaimana apa yang dilakukan? Tidak orang je kimung Allahu Akbar. Nya rakaat pun Pak. Nyo ki panjaranya. Nah urang menyohana ilmu Allah lanjut dijupai gedepu makmum ya. Hana gedepu tepu makmum. Pu gedepu untuk atau hana gedepu Pak. Lanjut aja yang Pak sampai rakaat kele. Nya harus bertanggung jawab mendum ya. Tanggung jawab mendum. Yang pertama beliau tidak sah salatnya karena tidak ada wudu. Yang kedua makmum yang mengikuti beliau. Apa yang harus beliau lakukan? Imam Asy-Syafi'i mengatakan, itu di dalam kitab beliau atau Asy-Syafi'iyah, pengikut Imam Asy-Syafi'i, ketika kita sedang salat ini kemudian batal atau tidak batal, kita belum berwudu lagi Pak, langsung salam saja Pak, untuk sebagai pemisah ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tajak aju ya Pak. Atau berhentikan terus di situ Pak. Tajak aju Pak. Makanya yang di belakang imam itu harus paham dia. Ketika imam pergi atau dia salam, langsung dia maju ke depan. Kemudian berbeda lagi kasus begini. Katanya hana takalanjum, sembahyang sunat rupaji tinggal 1 menit lagi Pak. Katanya tiba-tiba tak cok wudu, habis cok wudu jaju sembahyang sunat Pak. Allahu Akbar. Tiba-tiba makmum kamat. Imam muazin ke kamat dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tinggalkan salat sunat atau kita masuk ke salat fardu Pak. Kalau seandainya kita bisa mengejar dan kita bisa mengejar rakaat pertama, kita lanjutkan salat sunnahnya. Tetapi kalau secara logika hana mungkin tak pecerok temayangnya Pak. Tinggal 1 rakaat, maka langsung dibatalkan salat sunnah tadi Pak. Bagaimana caranya? Langsung dibatalkan satu, yang kedua dengan salam terus Pak. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung bergabung dengan salat fardu. Nya hana matalah tepu Pak. Jadi lanjut itu temayang sunat, panen ada batu-batu temayang Pak. Mana batu temayang. Jadi harus batalkan salat itu Pak. Kalau seandainya tidak kita batalkan, kita akan tinggal 1 rakaat. Ini kita lanjut lagi Syekh dari Syekh Al-Syekh ini. Dia itu berhadas atau tidak? Dia sedang salat 1 rakaat. Nyo berhadas atau tidak? Ini ragu-ragu. Beda dengan kasus imam tadi memang golong kecautu. Ini beda kasusnya Pak. Hal kharaja min syai'in am lam yakhruj minhu syai'un. Apakah sudah keluar sesuatu atau belum? Ya, dibi angin apa golong Pak? Ketemayangnya. Fayabni 'alal asli wa huwa ma la yaribuhu. Maka kita kembali kepada asal. Asalnya bagaimana? Ketika kita pertama sekali takbir, nyan hana masalah ya Pak. Maka keraguan-raguan tadi tinggalkan dan lanjutkan salat. Biar ragu-ragu ni Pak, hana perlu ragu. Kenapa? Karena kita dari pertama sudah berwudu, kita juga sudah takbiratul ihram, maka lanjutkan salat sampai selesai. Kecuali gedanya tak dengar tu Pak, tu kentut tak dengar tu Pak, atau kita mencium bau atau sebagainya Pak, maka batalkan salat kita Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, apa yang tidak ragu? Wa huwa annahu dakhala fi shalah ala taharah.
Dia itu ketika pertama sekali salat dia sudah taharah, sudah membersihkan diri, Pak. Mutayakin minha, maka dia yakin. Makanya ragu-ragu tadi dibawa kepada yakin, maka hilanglah ragu-ragu. Makanya kalau ragu-ragu maka balik kepada pertama. Pertamanya apa? Sudah berwudu, kita tidak ragu-ragu, maka lanjutkan ibadah salat. Maka ada istilahnya fayabni alal asli, maka kembali kepada asal. Dan ada yang kedua, wa yada' ma tara'a alaihi minasyakki ilal yaqin, dan meninggalkan apa yang syak. Kalau sudah masa waktu tenggang waktu yang lama kepada yang tidak ragu-ragu lagi. Nya ne, Pak. Nyo katanya habis tadu trip lagi bunuh, Pak. Kemudian setelah pulang ke rumah, nyo pebatu pahana. Ini kan ragu-ragu, Pak. Karena sudah yatra'u, sudah diselingi dengan hal yang lain yang panjang, maka ragu-ragu tadi sudah hilang. Ya, ragu-ragu sudah hilang. Saya rasa cukup sekian saja. Ya. Mungkin enggak usah pertanyaan lagi, Pak. Baik pertanyaan nih, Khatib. Kita mungkin ada kesibukan sendiri. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sendiri, bagi lun kedua pribadi dan jamaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.